Cerai dari Jonathan Frizzy, Dena Devanka punya tambatan hati baru. Zakir Deolay habiskan dana 8 miliar untuk produksi film barunya. Roger Danuarta dan Cut Mariska ceritakan perjalanan umroh ke Tanah Suci. Selengkapnya hanya di Cuap-Cuap. Pasca resmi berpisah dari Jonathan Frizzy, Dena Devanka kini mulai menjalani hidup baru. Menjalani peran barunya sebagai ibu tunggal, ia juga kerap tampil cantik dan segar. Penampilan barunya tentu membuat publik penasaran. Apakah ibu 3 anak itu sudah memiliki kekasih baru? Dena mengaku bahwa ada seseorang yang kini dekat dengannya, namun belum ingin ia publish dalam waktu dekat. Wanita berusia 39 tahun itu mengatakan dirinya tak memiliki kriteria apapun untuk calon pasangannya. Ia hanya ingin laki-laki yang mau menerima dirinya dan 3 anaknya dengan apa adanya. Single parent kan nggak mudah gitu ya, tapi di sini aku mencoba untuk semangat kan, dikarenakan kan kalau dulu kan aku nggak bekerja ya, jadi sekarang aku punya kesempatan untuk bekerja, jadi aku alhamdulillah gitu ya, semoga menjadi amanah lah buat aku dan juga anak-anak gitu. Dan makanya kadang-kadang tuh kalau nanggepin orang yang kayaknya mencibir atau membuat berita yang kayak nggak benar mengenai aku tuh sedih gitu loh, karena buat aku kayak nggak gampang loh ngurus 3 anak apalagi ya gitu. Dan sekarang kan kayak aku tinggal sama mama aku, ibaratnya kita udah di jalan yang bener aja masih digosipin yang enggak, dibilang punya rumah di Cibubur lah apalah gitu, kayaknya ya gitulah. Tapi menjaganya gimana kalian dari Kenapa? mungkin Ya, dari cibiran-cibiran orang. seperti itu. Ya sebenarnya aku sih cuek aja ya, karena aku juga tidak main di platform tersebut gitu kan, yang viral itu gitu. Tapi terkadang banyak yang kirimin DM ke aku mengenai link beritanya, sampai Kak Aming aja kan juga kayak ke bawah-bawah ya gitu. Aku sampai DM-an sama Kak Aming, Kak kok gini sih, makanya orang di bawah-bawah gitu. Jadi kita juga sampai kadang-kadang bingung gitu dengan narasi yang seakan-akan tuh kayak dibuat untuk mungkin menjatuhkan atau apa, aku nggak ngerti kenapa. Aku sih nggak pusing, karena kan mamaku tahu aku kerjanya kemana, di mana gitu ya. Jadi bukan itu yang aku pusingin sih, tapi terkadang kan ada orang yang percaya ya kalau dengan berita tersebut gitu loh, dipikirnya memang bener aku menjadi orang ketiga lah, apa segala macem. Nah itulah kadang-kadang kan netizen kita itu kan kadang-kadang belum bijak ya, belum aku nggak bilang ya, kurang harus lebih smart dalam menanggapi berita gitu loh. Maksudnya jangan orang bikin berita langsung bener nih gitu. Imbasnya ke kamu juga kan gitu. Ya pastinya gitu. Orang kan jadinya pertama berpikirnya kayaknya aku kena karma lah, nah azab lah gitu, masya Allah lah gitu. Tapi buat aku sih yang penting kita baik-baik aja. Buat aku sih nggak masalah. Jadi pengen buru-buru cari pasangan ya? Nah itu dia, doain dong supaya aku cepet dapet pasangan. Aku tuh kepengennya tuh diem-diem, tapi ntar tiba-tiba udah ada ini calonnya gitu loh. Karena aku nggak mau kayaknya gimana ya, udah tua ya aku pertama, dan malu juga sama anak-anak aku tiba-tiba ntar punya pacar belum jadi, ntar putus, takutnya gitu kan. Jadi gimana ya, doain dong. Tapi banyak yang jodoh atau DM. Mungkin ada yang dekat Kak, yang ada mendekati mungkin. Yang deketin ada, tapi kan aku belum berani yang kayak mengekspos atau gimana, mempublish gitu. Takut lah, kemarin aja baru nge-spill sedikit aja udah heboh. Enggak, temen aja, semuanya temen. Kriterianya Kak? Kriterianya mungkin? Kriterianya, aku nggak mau gini, 1-2 tahun ini aku tuh nggak mau terlalu menjadi prioritas untuk mencari pasangan gitu loh, karena aku lagi mau fokus buat ke anak-anak dulu. Takutnya perhatian anak-anak tuh terbagi gitu loh, itu. Dan aku juga lagi mau kerja, anak-anak aku tuh banyak maunya gitu loh. Jadi buat yang ngedeketin aku mesti tahu nih, karena aku anakku banyak maunya. Mungkin mereka juga takut ya, jiper duluan gitu loh ngeliat anakku gemoy-gemoy segala macem gitu loh. Jadi kayaknya lebih kayak
harus menerima aku dengan paket aku lah gitu loh. Makanya aku bekerja untuk diri aku sendiri, bukan supaya nanti orang yang deketin aku jangan jadi takut deh nanti dipikir harus ngebiayain anak-anakku juga gitu loh, karena kan masih ada papanya. Menikah. Masa sih? Jadi pacaran aja. Karena Karena beda agama. Emang iya? Beda agama. Kalau suruh pindah nggak mau katanya. Nggak boleh, Masa? nggak boleh sama keluarga besarnya. Jadi menanggapinya gimana? Aku nggak tahu ya, aku nggak mau komen soal itu. Pokoknya ya dengan siapapun itu aku sih doain aja yang terbaik. Ya semoga pokoknya tidak mengurangi, pertama mengurangi finance-nya ke anak-anak, mengurangi kasih sayang, dan juga mengurangi perhatian ke anak-anak gitu aja. Tapi lancar kan bulanan untuk anak-anak sebenarnya. Ya insya Allah lah, kita doain semoga dia rezekinya lancar gitu aja. Jangan kau minta izin mama untuk menikahi kau dengan perempuan malam. Pemain sinetron dan layar lebar Syakir Daula memberanikan diri menjadi sutradara, produser, sekaligus pemain di film Imam Tanpa Makmum. Secara terang-terangan, Syakir menyebut dirinya telah menghabiskan uang senilai 8 miliar. Modal yang begitu besar tersebut tentu menjadi tantangan bagi dirinya sebagai seorang sutradara dan produser muda. Kendati demikian, adik dari Zikri Daula itu sudah bisa mengembalikan modal tersebut sebelum filmnya tayang pada 19 Oktober mendatang. Lantas apa alasan Syakir untuk menggandeng aktris dan aktor baru untuk film ini? ya, jadi emang kenapa banyak pemain baru kayak Fonzi, Raisa di sini mungkin yang di perfilman belum banyak yang lihat, tapi gue yakin bahwa setiap ada perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang punya karakter kuat yang harus diangkat gitu dan nggak dilirik oleh PH-PH lain. Gue melirik itu bahwa justru yang terlalu banyak sudah diisi dengan karya-karya, kehilangan originalitasnya sekarang. Makanya gue cari yang originalitas, memang pemain-pemain yang baru, yang fresh, supaya mereka masih gelas kosong dan ketika tampil tuh menjadi sebuah hal yang masih fresh banget di dunia perfilman gitu. Dan memang ternyata banyak banget kayak Raisa, Fonzi contohnya, yang ternyata sedikit di coaching ilmu aktingnya tuh jauh lebih bagus gitu dan sangat luar biasa. Jadi ternyata banyak anak-anak Indonesia yang penuh dengan talenta yang belum terlirik dengan PH-PH. Jadi kalau ketemu Raisa nih lagi tahajud deh. Lagi di sepertiga malam cek gitu kan. Raisa ini kenal di kantor Pak Haji Deddy Mizwar, kebetulan anak dari salah satu staffnya gitu. Tapi ngobrol sama dia cerdas. Nah gue selalu senang dengan saat ada orang yang cerdas diajak ngobrol, pasti dia akan cerdas diajak berkarya juga. Dan ternyata benar, ketika diajak berkarya, cerdas dan adem juga gitu ya kan. Tapi karena udah sahabatan lama jadi ya kita udah chemistry-nya udah oke lah. Aku bikin film ini tuh sampai 8 miliaran kurang lebih gitu ya. Jadi uang yang besar, pasti kuyangnya juga besar banget. Tantangannya besar banget. Jadi semoga film ini harapan aku sih bisa ditonton banyak orang. Jadi secara bisnis aman, nanti biar bisa bikin lagi. Iya, gue bikin film ini gara-gara bikin film. Iya, ternyata sudah. Gara-gara bikin film tuh sampai sisa duit di saldo ATM gue tuh 6.000 di ATM satu sih. ATM satunya enggak. Tapi beneran itu bener-bener sama sekali kayak di ATM lain nggak ada, kosong plus. Terus tinggal sisa 6.000. Wah itu lucu sih, ketawa. Tapi alhamdulillah akhirnya masuk lagi. Berarti boleh dong spill. Tadi aku udah spill, memang proyek perdana ini sampai 7-8 miliaran. Dan semoga kita berharap memang bisa sukses dan terus bisa memproduksi selanjutnya. Tapi alhamdulillah sih sebelum tayang kita sudah balik modal. Tapi apa sih yang bisa membuat saya memberanikan diri untuk mengambil langkah pertama ini? Yang memberanikan aku ada Fonzi, ada Raisa. Jadi enggak sih, banyak hal. Sebenarnya intinya aku pengen memulai aja sih, karena sebenarnya keresahan aku juga sama perfilman Indonesia yang makin template kesini-sini sama aja gitu aja. Aku nggak mau
komplain dengan kata-kata, tapi aku pengen langsung komplain dengan aksi yang nyata gitu. Udah aku bikin satu yang beda gitu. Bahkan dari looks dua cewek ini aja sebenarnya sudah berbeda gitu. Dan looksnya gue buktikan bahwa film ini penuh warna gitu. Gue banyak, pasti semua menentang dan gak ada yang setuju. Cuman kan semuanya gak kita buka pola bisnisnya gitu. Aku ada pola bisnis dapur film sendiri gitu ya kan. Bahkan sampai orang tua juga pasti namanya khawatir kan ada gitu. Tapi sebenarnya pasti semua orang gak percaya bahwa ini sebenarnya safety. Bahkan semua sampai investor aja mungkin dan tantangan terbesar di film ini adalah saat gue masih muda, yang tua ada nggak percayanya, ada segala macamnya gitu. Masa sih anak seumur segini bisa balikin duit segitu gede gitu. Ya bukan gue sih yang balikin, tapi kan Allah. Tapi kan seenggaknya apa yang udah gue minta, gue doa ke Allah, apa yang udah gue usahain pasti nggak akan sia-sia gitu. Kemarin juga gue internasional, kita ke American University Beirut, dan nanti akan diputar di 10 negara juga, 10 negara sahabat kayak Turki, Australia, Korea Selatan dan lain-lain di ajang Universitas Persahabatan Kenegaraan-negaraan untuk mewakili budaya Indonesia. Itu juga nggak nyangka sebenarnya, dan ya alhamdulillah balik lagi banyak hal yang nggak disangka-sangka ternyata di karya ini. Tapi gimana reaksi orang-orang yang tadinya menentang kamu sudah melihat hasil? Belum sih sebenarnya, ini belum sukses, belum bisa dibilang sukses. Karena ini sebenarnya baru awal perjalanan ya. Kita masih tayang 19 Oktober. Semoga filmnya box office. Ya di situ mungkin baru bisa dibilang mulai sukses. Mulai sukses. Dalam perjalanan ibadahnya ke Tanah Suci, Roger Danuarta dan Cut Meyriska ditemani oleh kedua buah hatinya serta orang tua. Tentunya tak mudah membawa anak yang masih kecil untuk bepergian jauh. Tentunya harus memahami keadaan dan perasaan anak sehingga tak mudah rewel. Perjalanan umroh kali ini pun menjadi perjalanan perdana keduanya bisa berangkat bersama orang tua dan anak-anaknya. Lantas, adakah pengalaman spiritual yang keduanya rasakan saat beribadah di Tanah Suci? Umroh bareng aku, suami, anak-anak, mamaku dan suster juga ikut. Alhamdulillah umrohnya berjalan dengan lancar, anak-anak gak rewel sama sekali. Walaupun sebenarnya kita tawaf itu pagi ya, jam 2 pagi tapi mereka tetap semangat. Dan memang anakku yang pertama emang udah minta pengen lihat Ka'bah, pengen pegang Ka'bah, mau ke sana, mau ke Mekah, emang udah ngomong kalau anakku yang pertama. Jadi ya alhamdulillah anak juga mau, terus kita punya niatan ya kita laksanakan gitu. Enggak sama sekali, alhamdulillah. Dimudahkan semua sih. Enggak ada nangis, gak ada rewel sama sekali. Selama di sana berjalan dengan lancar semuanya. Ada doa-doa khusus mungkin yang dipanjatkan sama kemarin di Tanah Suci? Pastinya pengen kita semua diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi yang terbaik, dikelilingi orang-orang yang baik juga, rezeki juga. Pengalaman spiritual ya itu ya, kayak yang dibilang tuh apa yang kita lakukan gitu untuk sehari-hari kita saat di sana pasti akan dapat karmanya atau ada dapat balasannya gitu. Nah selama di sana kita ngerasa masya Allah banget tuh, bener-bener dimudahkan banget, sudah kayak gitu juga dilancarkan banget. Kan banyak yang bilang kalau bawa anak itu ribet, anaknya rewel, apalagi tawafnya itu jam 2 jam 3 pagi. Dan memang tipe anakku sih yang nomor 2 itu agak rewel ya, maksudnya tipenya kalau tidur harus di tempat tidur. Tapi karena memang kita niatnya udah nyampe sini, bismillah semoga dilancarkan di sana, bener-bener dia ikut tawaf, dia jalan dan bisa orang-orang asing tuh banyak yang ngebantuin gitu loh. Iya, kita nggak tahu dari mana malah tiba-tiba tuh ngebantu kita jadi yang hah? Iya baik. Iya. Ternyata emang bener yang dibilang orang tuh karma kita akan dibalaskan di tanah haram ini. Sebenarnya memang Roger pengen banget umroh sama keluarga aku dari sebelum pas baru nikah ya. Tapi memang karena waktu itu aku hamil, Roger pergi sendiri. Terus udah gitu jadi rame, pergi sendiri. Terus tiba-tiba
pas COVID kan kita nggak bisa umroh ya. Terus udah gitu ya udah akhirnya sekarang sudah bisa lagi berangkat ke sana, ya udah berangkat. Ditambah lagi anak aku sudah mengerti kan. Dia minta, dia mau pegang Ka'bah, dia ngomong, dia mau pegang, mau cium. Jadi ya karena dia minta pada desek-desekan ya. Dan kan biasa kan untuk kedorong-dorong. Tapi Apalagi memang lawan orang-orang yang gede-gede gitu. iya gitu kan. Tapi karena dia yang minta, Allah itu mudahkan. Dia langsung ke depan dan memegang Ka'bah gitu. Dia Kayak dibukain jalan dibukain banget. jalan, terus dia nunduk, dia cium gitu. Ya aku juga jadi terharu, anak umur 3 tahun ya, maksudnya bisa seperti itu ya, alhamdulillah banget ya. Iya, aku juga sempet kayak dia tahu dari mana ya, maksudnya kita juga jarang ngasih tahu sedetail itu. Menurut aku untuk anak umur 3 tahun percuma juga kita kasih tahu secara detail itu. Iya, dia ngaji, jadi emang guru ngajinya itu udah ngasih tahu. Dari dia kan ngaji dari umur 1,5 tahun, jadi emang udah dikasih tahu sama guru ngajinya gitu. Anakku yang nomor 2 umur setahun, kita sepanjang perjalanan tuh baik Allah, dia mau ngucapin gitu, jadi lucu banget, masya Allah. Gitu. Mungkin apa namanya, akan ada proyek apa lagi dari Cisma dan Roger dan Warta ke depannya gitu? Didoain aja dan ditunggu aja ya. Pastinya sih kita pengen ada bisnis yang pengen kita lakuin. Kak, kemarin sempat doa ini nggak kan? Kakak sempat sakit kalau nggak salah. Sempat doa ini nggak buat kesembuhan nggak sih? Kan kesehatan udah termasuk semuanya. Jadi aku nggak spesifiknya itu seperti apa, tapi ya aku kesehatan. Seperti yang tadi aku bilang, dikelilingi sama orang-orang baik, itu udah satu, menjadi kesatuan menurut aku. Berarti kemarin bawa pengasuh juga ya buat? Bawa. Jadi nggak terlalu repot. Karena kan apa ya, kayak reward juga buat dia udah ngurus Menjaga anak anak dengan kita baik, ya. lama setahun gitu. Jadi kayak ya kasih hadiah berangkat bareng.